Halo teman-temanku semuanya, dimanapun kalian berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan yang sehat dan selalu dimudahkan dalam mencari rezeki. Berjumpa lagi dengan channel Ruang Imajinasi, channel yang berisikan tentang cerita romantis yang diberi latar belakang berupa video pemandangan alam. Pada kali ini, di hari Kamis tanggal 14 Agustus tahun 2025, kali ini saya menghadirkan cerita selingan. Sebut saja namaku Usman. Usiaku saat ini 57 tahun. Pekerjaanku adalah sebagai penjaga merangkap pembantu rumah tangga pada sebuah keluarga mantan pejabat, sebut saja namanya Pak Broto. Aku adalah mantan tentara dengan pangkat rendahan. Aku ikut keluarga Pak Broto sudah 30 tahun. Saat itu, Pak Broto masih menjadi seorang pegawai rendah di sebuah instansi pemerintah, namun karena kepandaiannya, karir Pak Broto terus menanjak. Aku mengabdi pada keluarga ini telah cukup lama hingga keluarga ini berhasil menjadi keluarga terpandang dan terhormat di masyarakat. Pak Broto memiliki 2 orang putri yang cantik-cantik dan masing-masing telah berkeluarga, namanya Shani dan Siska. Di usianya yang telah pensiun ini, Pak Broto menikmati sisa usianya dengan melakukan usaha perkebunan yang dimilikinya di sebuah daerah di Jawa Tengah. Pak Broto menghabiskan waktunya dengan kegiatan bisnis perkebunan teh di daerah Tawangmangu di dekat Solo sana. Dengan kegiatan barunya ini, Pak Broto lebih banyak menghabiskan waktunya bersama istrinya di perkebunan miliknya. Mereka memiliki sebuah kebun teh yang cukup luas di sana. Dan di perkebunan mereka itu juga berdiri sebuah villa yang cukup megah. Aku sering diajak beliau ke sana dahulu saat beliau masih aktif di pemerintahan. Sejak Pak Broto pensiun, jarang sekali beliau tinggal di Jakarta. Beliau hanya sesekali datang ke Jakarta ini untuk meninjau rumahnya yang aku jaga, juga melihat cucunya dari putri pertamanya. Siska tinggal dengan suaminya di daerah Kemang, sedangkan putri keduanya Sani menempati rumah yang aku tinggali ini bersama suaminya Andri. Sani belum memiliki buah hati karena mereka menikah baru 6 bulan yang lalu. Neng Sani dan suaminya Andri sama-sama bekerja di perusahaan swasta yang berlainan, jadi pasangan suami istri ini selalu berangkat pagi dan pulang malam harinya bersama-sama. Sehingga rumah megah yang mereka tempati praktis dipercayakan padaku selama mereka bekerja di siang hari dan berada di bawah pengawasanku selama malam hari. Tugasku selain membersihkan rumah adalah menjaga keamanan rumah berserta isinya. Aku telah dipercaya Pak Broto untuk menjaga rumahnya ini, berikut kedua putri dan menantunya itu. Jadi secara otomatis aku pun harus menjaga majikanku Shani, yang memang menetap sama denganku. Shani usianya baru 23 tahun. Dahulu aku sempat melihat mereka berdua lahir, jadi kedua putri mereka sudah tidak asing lagi bagiku, dan mereka pun berdua telah menganggap aku dan istriku sebagai bagian dari keluarga ini. Dulu aku memang tinggal berdua dengan istriku di rumah ini. Namun sejak istriku ikut dengan anakku satu-satunya yang menjadi polisi dan berdinas di daerah Riau, praktis hanya aku yang ikut dengan Neng Sani. Anakku waktu sekolah dibantu oleh Pak Broto, sehingga aku sangat berhutang budi pada beliau. Anakku kebetulan telah menikah dan tugas di Riau. Aku memang sempat diajak ke Riau, namun karena aku merasa berhutang budi dan diberi tanggung jawab dan telah diamanahi Pak Broto,
Malam itu seperti saat yang kuperkirakan, mereka mulai melakukan aktivitas spesial. Aku segera keluar dari kamarku yang terletak di pojok belakang. Dengan langkah pelan, ku dekati kamar mereka dan mengambil posisi dekat jendela, di mana sengaja ku buat celah pada kain hordennya. Keadaan di luar kamar yang gelap sangat membantuku dalam menuntaskan tugas pengintaianku. Ku dekatkan wajahku ke kaca dan melihat ke dalam kamar yang terang dari celah yang kubuat. Benar saja pemandangan yang kulihat sangat mendebarkan darah tuaku. Sebagai pasangan muda, tentu masa-masa saat itu adalah masa yang penuh dengan kebahagiaan. Apa yang kulihat benar-benar membuat jantungku berdebar dan keinginanku meningkat. Sungguh pemandangan yang kontras. Neng Shani yang putih cerah tanpa cacat sangat kontras dengan warna legam yang melewati kawahan san itu. Baru kali ini aku memperhatikan keadaan majikan putriku ini. Selama aku kerja pada orang tuanya, aku tidak memperhatikan perkembangan majikan putriku itu. Sebagai laki-laki yang normal, aku merasa ingin saat itu. Namun apalah dayaku yang hanya seorang pembantu di keluarga ini. Aku yang sudah sangat terbawa suasana, segera berfilah sendiri sambil mengawasi kegiatan mereka berdua. Setelah aku selesai, aku segera menuju kamarku sendiri dan terus tidur. Esok paginya, saat aku bangun dan beres-beres, aku melihat majikan putri keluar dari kamarnya dengan wajah yang sedikit kusut dan tampak agak layu. Aku biarkan saja kejadian itu. Mungkin dia ada masalah dengan suaminya atau apalah, aku tak mau tanya padanya. Seperti biasanya pun, pagi itu aku menghidangkan makanan kesukaan majikanku itu di meja makan. Tidak lama kemudian, mereka keluar kamar beriringan untuk sarapan pagi sebelum berangkat ke kantor. Tiba-tiba saat mereka sarapan itu, aku dipanggil. Suaminya bilang padaku bahwa ia akan tugas keluar kota mungkin selama 2 minggu karena ada masalah di kantornya. Suaminya titip padaku untuk menjaga rumah dan istrinya padaku. Dengan patuh aku sanggupi permintaan suaminya itu. Dan sejak saat itu pun, aku semakin bertambah tugas dengan memastikan keadaan majikan putri itu. Beberapa hari ini aku jadi kehilangan kesempatan untuk melihat aktivitas kamar majikan putri itu. Aku jadi susah tidur, padahal aku setiap hari sebelumnya selalu melihat aktivitas di kamar itu dan sempat berfilah sendiri barulah aku tertidur. Memang aku akui, di usiaku yang tidak muda lagi ini, keinginanku sering timbul. Namun kepada siapa aku akan mewujudkannya, sedang istriku di Sumatera bersama anakku. Untuk memenuhi keinginan itu, pada malam yang dingin itu, aku mengawasi majikanku itu di kamarnya. Rupanya ia masih belum tidur dan hanya berbaring. Tampaknya ia sedang merindukan perhatian dari suaminya. Namun karena suaminya sedang tidak ada, ia menjadi kelihatan gelisah di tempat tidurnya. Aku tahu saat itu Neng Shani ingin, apalagi hawa dingin AC di kamarnya membuatnya tampak gelisah.
Dalam benakku hanya ada tekad untuk mewujudkan keinginanku. Aku tak peduli apapun juga. Biarlah urusan dipikir belakangan. Setelah itu, aku memulai acara tersebut. Aku tahu, Neng Shani mungkin agak menyesal karena telah terjerumus dalam jebakanku. Neng Shani hanya diam dan dengan terpaksa ia menghayati kegiatanku. Aku tahu, ia amat menyesali atas apa yang terjadi malam itu. Terlihat dari air matanya yang keluar saat aku bertugas. Kulihat air mata mulai mengembang di pelupuk matanya. Namun, semuanya telah terlambat. Aku pun tak peduli. Bagiku yang terpenting adalah mewujudkan keinginan yang lama terpendam. Air mata Neng Shani sudah mulai jatuh satu persatu. Namun aku tak peduli. Kesan yang aku dapatkan pada kegiatan ini amat membuatku lupa diri. Hingga beberapa saat aku dan Neng Shani dapat menyelesaikan tugas itu dengan barengan. Aku benar-benar merasa senang sekali telah berhasil mendapatkan hiburan dari majikanku yang cantik ini. Ia telah tertidur karena kecapean setelah acara tadi. Saat itu jam di kamar Neng Shani sudah menunjukkan hampir pukul 4.30. Kamar Neng Shani yang dingin karena AC membuat diriku menggigil. Soalnya aku tidak terbiasa tidur dengan AC. Apalagi saat itu aku masih dalam suasana kurang benar dan di sisiku ada Neng Shani yang sudah mendengkur halus. Cantik sekali wajah Neng Shani saat dalam kondisi tidur seperti itu. Wajahnya kelihatan begitu damai dalam tidurnya. Aku sendiri sejak tadi belum mampu menutup mataku. Melihat keadaan Neng Shani membuatku terpengaruh kembali. Sungguh pemandangan yang terpampang di depanku begitu mempesona. Pagi itu aku kembali menyenangkan hati putri majikanku. Beberapa kali hingga aku benar-benar lega. Semenjak kejadian di malam itu, Neng Shani mulai mengambil jarak dariku dan tampaknya berusaha menghindariku. Suaminya tidak tahu tentang peristiwa malam itu. Tampaknya Neng Shani memang merahasiakannya. Aku tahu diri dan tidak berupaya memperlihatkan kepada Neng Shani tentang bagaimana perasaanku padanya. Aku pun bertindak seperti biasanya, seolah-olah tidak terjadi apa-apa antara aku dengan Neng Shani. Kadang saat malam, aku rindu untuk mengulangi lagi saat kebersamaan dengan Neng Shani. Namun, aku pendam saja. Dan sebagai pengantinya, aku terus mengawasi Neng Shani bertugas dengan suaminya. Tampaknya, Neng Shani amat menyukai acara dengan suaminya itu. Aku jadi merasa iri. Baik teman-teman, mungkin cukup sampai di sini dulu untuk cuplikan cerita yang bisa saya berikan. Kalau ada salah penulisan maupun perkataan saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga teman-teman dapat terhibur dengan cerita yang kali ini saya sajikan. Dan nantikan cerita lainnya hanya di lain kesempatan. Saya ucapkan selamat beraktivitas dan terima kasih.